bahwa segala keputusan baik itu menyangkut hajat hidup orang banyak itu diputuskannya melalui keputusan politik. Menyampaikan ekspresi pada zaman itu, Orde Baru kan kita nggak bisa. Nah, sehingga jas kita itu kita umpetin, masuk ke ruangan ini diam-diam, lepas bapak-bapak itu lagi sidang, kita baru masuk di situ. BEM mau apa diskusi, pakai aja. Boleh ya? Nanti makan minum kita kasih seharian, mau di sini boleh aja. Memang saya tuh dari dulu tidak mau jadi ini apa karyawan ASN tuh saya nggak mau. Maksudnya ada keinginan untuk itu gitu. Jadi kita nggak mau jadi pegawai gitu ya Pak ya? Ya walaupun kita terakhir jadi direktur di perusahaan itu, ya saya tidak mau istilahnya karena kita diminta untuk di situ dan memang saya punya kapasitas di bidang itu, sehingga karena kita memang dari mahasiswa terus sering bergaul dengan masyarakat itu, ya kita habit kita kan memang di situ ya. Jadi kita masuk di ormas atau organisasi pemuda lah gitu. Jadi salah satu organisasi pemuda Golkar itu adalah AMPI kan, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Jadi saya diminta untuk istilahnya untuk nyalon ketua AMPI waktu itu. Tahun berapa itu Pak? 2005. 2005. Ya, jadi, saya jadi ketua AMPI Jateng. Tapi udah gabung di AMPI dulu ya berarti? Mulai gabungnya di AMPI? Saya gabung di AMPI awalnya di Kendal ya, aktif di Kendal. Terus begitu ada pergantian AMPI di Jateng, saya diminta oleh teman-teman untuk jadi ketua. Ya kita musda, menang gitu. Jadi 2005 itu adalah start jadi ketua AMPI Jateng ya? Iya. Ketua AMPI Jateng 2005 dan di pemudanya ya, terus di ormasnya yang Golkarnya itu kita aktif di Kosgoro, tapi waktu itu masih di Kendal. Di Kosgoro Kendal. Di Kosgoro Kendal dan di AMPI Jateng ini, di AMPI Jateng inilah saya baru bisa masuk bergaul dengan teman-teman Golkar lah di situ. Jadi mulainya dari ormas pemudanya dulu. Nah sampai 2010 jadilah misalnya ketemu dengan Pak Bahlil dan lain-lain, jadi baru memang mulainya dari situ. Dari ormasnya dulu itu. Jadi ketua AMPI 2005 sampai 2010. Setelah itu kemudian jadi pengurus Golkar ya? Di provinsi, mulai dari ketua biro lingkungan hidup, wakil sekretaris, terus jadi bendahara 2 periode. Masih dipercaya. Masih dipercaya gitu sampai hari ini masih jadi bendahara. Masih jadi bendahara sampai hari ini. Dan kemudian apa yang memutuskan waktu itu Pak Soleh gitu untuk ikut terjun dalam kontestasi pileg gitu? Jadi kita berpandangan gitu ya bahwa segala keputusan baik itu menyangkut hajat hidup orang banyak itu diputuskannya melalui keputusan politik. Baik itu di pusat, menyangkut undang-undang, ya kan, menyangkut istilahnya kita berbuat banyak di bidang sosial, gitu ya, seperti waktu pasca mahasiswa itu kan istilahnya kita memberikan sesuatu, tapi terbatas dengan kewenangan kita hanya di situ secara pribadi. Ya sebanyak-banyaknya kita misalnya orang kaya memberikan zakat kan, misalnya dihitung 2,5% dari kekayaan kita. Kira-kira gitu ya. Kalau misalnya itu paling banyak 10% dari total bersih yang kita dapat. Tapi kalau kita di bidang pemegang bolpen itu, kita bisa lebih banyak dari itu untuk bisa berbuat bagi masyarakat, kira-kira kan begitu. Sehingga kayaknya kita harus masuk di situ. Jadi saya dulu pernah merasakan gimana mempertahankan ini Taman KB ini. Sempat sebelum 98 kan 97 itu mau dibangun mall nih. Di Taman KB ini. Iya, sempat mau dibangun mall. Kita waktu itu teman-teman teknik menolak. Tapi untuk menyampaikan
ekspresi pada zaman itu, Orde Baru kan kita nggak bisa. Okay. Nah, sehingga jas kita itu kita umpetin, masuk ke ruangan ini diam-diam, pas bapak-bapak itu lagi sidang, kita baru masuk di situ. jadi itu pernah terjadi ya? Pernah terjadi. Ya saya pakai jaket Undip, saya simpan di tas. Kita teman-teman masuk ke sini. Karena nggak berani kan? Gitu ya kalau pakai alma mater gitu? Pasti dicegah dulu di luar, nggak boleh zaman itu. Nah, begitu kita tahu jadwalnya Komisi E waktu itu, masih ingat, mau membahas soal itu, kita masuk. Masuk ke ruangan sidang komisi itu. Saya masih ingat bahwa kita menolak. Alasannya ini adalah ini resapan, ini ruang terbuka hijau, macam-macam. Tapi menjadi hal yang aneh waktu itu. Istilahnya. Yang aneh maksudnya? Aneh maksudnya zaman itu kan jarang mahasiswa yang mau begitu-begitu. Maksudnya, apalagi zaman tahun 97 masih ya. Belum 98 Belum. Jadi artinya kita melihat bahwa keputusan begini ini diputuskannya di sini gitu. Coba kalau misalnya waktu itu DPRD juga tidak menerima aspirasi mahasiswa, kan jadi gedung nih. Kita tidak mungkin tahu Indonesia kaya apa ini, nggak ada lagi. Nggak ada ruang publik yang bagus seperti itu. Itu kan mau jadikan gedung 10 lantai waktu itu kayak mall gitu. Nah, kita melihat ternyata keputusannya tuh di sini. Dan saya nggak mau jadi anggota DPRD kabupaten, saya maunya nyalek di provinsi pokoknya gitu. Mau jadi atau tidak jadi, besok nyalek lagi kan gitu. Habis itu mungkin kita ke pusat kira-kira gitulah. Karena kita melihat banyak sesuatu yang diputuskan di ruangan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu ya. Jadi ada kemauan, tapi kalau kemauan politiknya, misalkan ada program tapi kemauan politiknya nggak ada, kadang-kadang susah juga gitu terwujudnya gitu ya. Misalnya kita berbicara pendidikan, bicara ya keputusannya kan di sini, keberpihakan itu gitu. Itu yang kemudian titik awalnya akhirnya karena sudah di organisasi, di Golkar dan lain sebagainya, di 2019 itu terjun gitu dan langsung jadi ya Pak ya? Saya 2014 nyalon nggak jadi. Jadi nggak jadi dulu ya? Ada perjuangannya dulu gitu ya? Saya kira udah langsung ikut kontestasi terus jadi gitu ya? Ya itu bagian daripada ya namanya juga masih muda ya. Belum tahu caranya, mungkin belum ya kita maju lagi pokoknya gitu. Begitu udah agak-agak pintar gitu, kan memang beda ya ruang waktu kita masih idealis dengan ruang politik menjadi beda lah kita. Jadi ternyata kita ada yang salah lah, kita evaluasi gitu. Gitu. Nah kadang-kadang juga gini, kalau Pak Soleh kan memang dari awal dari aktivis dan lain sebagainya kemudian terjun gitu. Sekarang ini jadi wakil rakyat. Nah kadang-kadang nih masyarakat ini kan nggak tahu ya proses atau apa. Tapi pokoknya ini wakil rakyat saya. Jadi harusnya mewakili kepentingan, padahal ada proses-proses lain. Nah ini biasanya kalau nemuin hal-hal yang kayak gitu gimana nih? Kan pernah di lapangan juga gitu. Kita sering di lapangan ya. Yang namanya orang kan pasti kan ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang a priori, ada yang macamnya. Nah karena kita sering ke lapangan, kita sering ketemu dengan masyarakat. Bahkan waktu kita di ruangan komisi A itu, kalau anak-anak BEM, anak-anak BPM atau apa mau bikin kayak raker tuh, saya minta staf saya untuk fasilitasi. Dari kampus kemanapun, entah dari Undip, dari mana gitu ya. Maksudnya, karena saya merasakan, maksudnya biar mereka tuh juga tahu apa yang kita kerjakan di sini. Dan juga mereka bisa menggunakan ruangan ini untuk aktivitas mereka. Jadi misalnya BEM mau diskusi, pakai aja. Boleh ya Nanti Pak? Makan minum kita kasih seharian mau di sini boleh aja. Gitu. Ya waktu saya di komisi A, saya minta staf saya itu begitu ada teman-teman mahasiswa entah BEM atau apa mau aktivitas, ya saya fasilitasi di situ. Saya buka aja, silahkan Anda mau diskusi atau apa, atau mau tanya soal DPR saya jawab. Habis itu silahkan Anda berdiskusi, kita mau sampai sore boleh. Jadi ada edukasi juga di situ. Ada edukasi. Karena merasakan ya dulu bahwa memang dari awalnya. Mau kesini. Sekarang udah dipermudah gitu ya. Makanya kita ini aja bikin gampang aja. Jadi pemilihan bupati, wali kota dan gubernur kalau di total butuhnya 2 sampai 2,4 triliun. Pak ini kalau kita nggak nabung, 2024 kita nggak bisa pilkada. Apalagi ada COVID, nggak mungkin kita punya uang. Makanya begitu kita ada perda itu, dilalah kok COVID. Jadi kita udah nabung, savingnya udah ada. Jadi pilkada itu bisa terlaksana.